Kalau Bapak tahu sekarang di TikTok lagi rame soal Iya, gubernur yang sekarang itu selalu mengklaim bahwa Kalian miris nggak sih lihat debat-debat calon kepala daerah yang viral di berbagai media sosial? Belum banyak yang tahu kalau di Malaysia ada wisata desa ala Perancis sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang viral di dunia maya, di baik itu di TikTok maupun di sosial media lainnya. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Kalau Bapak tahu Ini sekarang dia, di TikTok lagi rame soal dokter detektif. Itu tugasnya sebenarnya bukan tugasnya dokter detektif, tugasnya Bapak untuk bagaimana memberikan perlindungan kepada masyarakat kita. Bagaimana ternyata banyak sekali toko-toko kosmetik yang itu mereka selebgram, termasuk namanya Sela Solkia, termasuk kemudian ada namanya Deviena yang mereka dengan melakukan jualan melalui media sosial yang ternyata overpromise, yang ternyata setelah diteliti oleh namanya dokter detektif tadi, klaimnya tidak sama dengan kandungan sebenarnya. Misalnya yang katanya di situ Sela Solkia bilang retinolnya 1%, ternyata dicek hanya 0,0054. Nah ini kan menyalahi aturan Pak. Kalau perlu, kalau yang begini-begini yang sudah jelas begini Pak, Bapak tindak lanjuti, Bapak laporkan Pak ke penegak hukum Pak, agar mereka tidak bisa membodai rakyat terus-terusan begitu, dan berbahaya loh Pak kemudian bagi kesehatan masyarakat. Telat kayaknya ya pemerintah kita ini menanggapi kejadian-kejadian seperti ini gitu. Padahal ini udah lama terjadi gitu. Dan Malaysia sudah melakukannya beberapa bulan yang lalu gitu. Jadi udah melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang menyalahi aturan di Malaysia ini gitu. Dan ada salah satu dari orang Indonesia yang melakukan itu, yang berjualan kosmetik kecantikan untuk wanita, untuk perempuan gitu. Dan udah ditangkap. Udah beberapa bulan yang lalu tuh yang ditangkap tuh. Orang Indonesia yang berjualan di Malaysia ini udah tangkap tuh. Itu bagus, gerak cepat artinya. Kata orang Indonesia tuh gerak cepat gitu. Gitu guys. Ya seperti itulah di Malaysia gitu. Jadi gerak cepat. Ada kesalahan, ada orang yang menyalahi aturan, gerak cepat gitu. Nah kita baru membahasnya di DPR gitu. Baru membahasnya di parlemen beberapa hari yang lalu. Coba bayangin, gerak cepat dari mana? Apa yang selama ini dilakukan gitu? Kok nunggu viral dulu baru mau dibahas di parlemen, baru mau ditangkap? Ini pun sampai sekarang belum ada penangkapan itu. Orang-orang yang menyalahi aturan dan membahayakan bagi rakyat. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. iya, gubernur yang sekarang itu selalu mengklaim bahwa mereka ini paling berhasil menurunkan kemiskinan, tetapi selalu yang disampaikan adalah kemiskinan ekstrim. Saya ini orang yang termasuk tidak terlalu peduli dengan istilah-istilah. Mau ini judulnya kemiskinan ekstrim, kemiskinan sedang, kemiskinan tipis-tipis, tetap aja judulnya miskin. Warga yang miskin di Jawa Timur itu masih banyak. Dan angka kemiskinan warga yang miskin di Jawa Timur masih tertinggi se-Indonesia. Maka dia tetap harus kita pandang sebagai satu pekerjaan yang harus kita tuntaskan. Gubernur ini dapat penghargaan hampir 800 loh. Penghargaan. Tetapi ada seorang kiai di Madura itu yang bilang gini, lalu apa artinya penghargaan ya Bu? Kalau kemudian yang paling mendasar dari sebuah pemerintahan yaitu memastikan warga yang miskin ini bisa ditekan sekecil-kecilnya, lalu kemudian nggak berhasil. Lalu gimana yang kemudian dianggap itu sebuah keberhasilan? Ya bener sih. Di lapangan faktanya
faktanya itu kemiskinan di Jawa Timur ini masih banyak banget gitu. Jutaan, masih jutaan guys. Tapi ya seperti itulah, seperti biasa. Di Indonesia itu siapa yang kuat uangnya ya dia akan senang mendapatkan jabatan. Mau gimana lagi? Ya seperti itu. Bahkan sampai di tempatku ini, di kampungku ini, sampai masyarakat itu mempunyai mindset ya siapapun pemimpinnya sama aja gitu. Sampai mempunyai mindset seperti itu, pemikiran seperti itu gitu. Ya udahlah. Sampai males gitu mau memilih siapa gitu. Kadang ada orang kampanye ini ikut gitu. Orang kampanye ini ikut karena mereka merasa ya udahlah siapa aja sama aja gitu. Siapa yang jadi pemimpin ya sama aja gitu. Sampai punya pikiran seperti itu. Ini di kampungku. Gue gak ngomong di kampung orang lain ya. Gue ngomong di kampungku. Sampai punya mindset seperti itu gitu. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Ini Kalian juga miris nggak sih lihat debat-debat calon kepala daerah yang viral di berbagai media sosial? Gue sampai mikir, emang segininya kah kualitas calon-calon kepala daerah kita? Gak ada kah orang-orang profesional yang bisa menjadi kepala daerah? Kita pahami dulu ya, menurut riset KPK, untuk menjadi kepala daerah, orang harus mengeluarkan duit 20-100 miliar. Akhirnya orang-orang profesional atau akademisi yang memiliki kemampuan untuk memimpin, tapi nggak memiliki duit, gak akan bisa maju jadi kepala daerah. Ujung-ujungnya, yang jadi calon kepala daerah adalah pengusaha-pengusaha yang punya banyak duit. Pengusaha-pengusaha ini pun sebagian besar bukan pengusaha yang menangkan persaingan karena produknya bagus, tapi lebih karena pengusaha-pengusaha ini dapat banyak tender dari pemerintah. Jadi yang ngisi kursi kekuasaan di daerah itu ya orang-orang itu aja yang punya proyek dengan pemerintah selama ini. Jadi korbannya kita rakyatnya. Karena mereka akhirnya semua cuma menjadikan pemerintahan ini sebagai bisnis. Jadi gimana solusinya? Gue sebenarnya lebih setuju kalau pilkada itu dirombak total sistemnya. Mulai dari dana kampanye harusnya disponsori 100% aja oleh negara, dengan catatan si calonnya tak boleh lagi menerima dana kampanye dari pihak swasta. Walaupun mereka mau menerima sumbangan dari masyarakat, dibatasi nilainya. Misalnya, maksimal per masyarakat itu cuma boleh 5 juta rupiah. Dengan sistem yang seperti ini, lebih memungkinkan bagi orang-orang profesional untuk menjadi calon kepala daerah. Kalau mereka menang tanpa mengeluarkan duit 20-100 M, mereka kan benar-benar memimpin daerahnya tanpa perlu mikirin balik modal. Tapi kapan ya negara kita bisa mencapai yang seperti itu? rasanya sulit sih untuk mencapai semuanya itu karena semuanya butuh duit, karena semuanya ya seperti itulah. Nggak ada duit nggak jalan kita gitu. Gini guys, di sana itu di tempat kita, gue nggak tahu kalau di Malaysia itu seperti apa ya, tapi kalau di tempat kita itu buat yang teman-teman yang ada di Malaysia silahkan komen perbedaannya apa gitu. Kalau di tempat kita di tempat kita itu kenapa banyak kepala daerah atau kalau di sini apa ya, ya menteri-menteri di negeri-negeri gitu, itu banyak yang korupsi. Kalau di Indonesia tuh kenapa banyak kepala daerah itu yang banyak yang korupsi? Karena ketika mencalonkan diri sebagai pemimpin itu harus mengeluarkan uang banyak, bahkan sampai miliaran rupiah. Itulah kenapa sebabnya ya mereka harus berpikir dong gimana caranya uang itu balik ketika mereka menang. Disitulah banyak yang kepala daerah itu yang terjerat kasus korupsi. Ya karena mereka mau mengembalikan uangnya itu, uang banyak kok yang dikeluarin waktu kampanye, waktu menjadi calon gitu. Itu sebenarnya sampai sekarang Indonesia itu tidak bisa mengubah sistem itu. Yang katanya nih, yang gue denger nih dari berita-berita ini, kalau Indonesia ini salah satu menjadi negara yang berdemokrasi baik gitu. Padahal kenyataannya, waduh, mungkin mungkin media asing ini mungkin nggak pernah lama duduk di Indonesia, jadi nggak tahu faktanya seperti apa gitu. Coba lama dikit di Indonesia pasti tahu gimana kualitas demokrasi kita. Aduh, kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys.
Belum Ini banyak dia, yang tahu guys. kalau di Malaysia ada wisata desa ala Perancis sebagus Wow. ini. Namanya Colmar Tropical yang ada di Berjaya Hill, sekitar 1 jaman dari pusat Dimana kota ini? Malaysia. Untuk tiket masuknya sekitar 15-an ringgit untuk orang dewasa. Nah, di dalamnya di sini tuh udah ada hotel, tempat makan, dan juga kalian bisa beli oleh-oleh. Tempatnya nggak terlalu luas, tapi menurutku ini cakep, bisa buat foto-foto Cakep. ataupun staycation seharian di sini. Di sini mereka juga menyediakan bus untuk wisata ke Japan Village. Berhubung aku datang ke sini udah rada sore, jadi udah nggak ada trip bus yang ke sana. Aku saranin sih kalau kalian ke sini bisa sewa mobil sekaligus sama supirnya, karena harganya pasti lumayan dan kalau misalkan pulang susah dapat drivernya. Di mana ini guys? Coba kalian komen. Di mana ini guys? Cantik, bagus banget guys. Ini waduh memanjakan banget untuk pelancong-pelancong gitu ya. Patutlah kenapa orang-orang luar negara itu apa ya, mau hadir, mau datang ke Malaysia. Ternyata Malaysia itu memanjakan bukan hanya dari segi keamanannya gitu ya, tapi juga ada bus yang menuju ke pariwisata atau tempat pelancongan. Jadi enak tuh pelancong-pelancong yang mau datang ke sana gitu. Kalau di tempat kita tuh jarang tempat wisata yang ada bus dari pemerintah gitu, atau bus umum lah gitu ya, bus awam lah gitu. Itu jarang banget gitu di tempat kita gitu. Bahkan mungkin dari 100% itu hanya ada 2% aja yang ada bus yang menuju ke tempat wisatanya itu. Ini perlu ditiru sebenarnya. Walaupun ya nggak penuh 1 hari gitu tapi harus ada gitu. Harus ada bus yang menuju ke tempat pelancongan itu. Ini menarik untuk jadi orang-orang yang mau datang ke sana itu nggak males, nggak harus cari taksi lah, nggak harus cari inilah gitu. Ini bagus ini, bagus. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.